Kenalkan, nama saya Riesta Mahastuti dari Wonogiri. Iya, karena menunggu anak. Muhammad Ryuga. Sebelumnya itu di rumah sakit Wonogiri sana, trombositnya itu turun terus karena ada kayak indikasi biru gitu, masuk ke picu, terus udah 4 harian nggak ada perkembangan, terus dirujuk ke rumah sakit Suraji. Pertama itu hari Jumat itu dirujuk masuk ke sini ke IGD, terus malamnya masuk ke langsung ke picu. Di picu dapat perawatan di sana, alhamdulillah sudah membaik, terus masuk ke bintang. Perasaannya itu ya lihat anak sakit itu ikut sakit ya, ikut sakit terus, tapi ya juga harus semangat biar adik itu cepat sembuh juga, jadi harus semangat ya, semoga habis dari sini ini tetap sehat terus adik. Terus pelayanannya bagus, benar-benar bagus, sat-sat, terus mendetail banget juga. Terus sampai di sini sama dokter Ica, dokter Ica sama juga pelayanannya juga bagus, sat-sat banget. Kalau dari saya pribadi sudah bagus semua ya, apalagi yang terpenting itu perawat sama dokternya, itu paling bagus sih menurut saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Arif Andiarsa, spesialis anak konsultan. Saya bekerja di Picu Rumah Sakit Suraji Tirtonegoro Klaten. Kalau bidang saya itu emergency dan perawat intensif anak. Jadi saya menangani pasien-pasien anak kritis ya, usia 1 bulan sampai di bawah 18 tahun. Saya punya kasus menarik ya, seorang anak laki-laki usia 10 bulan. Ya, dia merupakan rujukan dari rumah sakit swasta di Wonogiri, dirujuk ke Picu Rumah Sakit kami. Nah, pada saat sudah di rumah sakit Suraji, ditemukan memang dia sudah di atas hari ke-7, dimana kita tahu ya bahwa demam berdarah itu kan ada 3 fase. Dimana kalau dari fase penyembuhan, kok dia masih ada sesak napas, kok dia masih ada demam, yang pertama kita cari apakah ada bengkak di ternyata benar, jadi ada kelebihan cairan. Makanya kondisinya kan sesak napas, dipasang alat bantu napas, masker ya. Kemudian waktu itu juga kok demam, kita cari itu tersangkanya. Biasanya kalau demam berdarah itu kan kalau sudah 7 hari membaik ya, kok dia masih demam, kita perlu pikirkan apakah ada infeksi sekunder. Biasanya paling sering ini pertama bakterinya atau sepsis atau infeksi darah, yang kedua infeksi saluran kencing. Ternyata infeksi darah ini ada dibuktikan dari pemeriksaan protoksikonnya tinggi. Nah, akhirnya kita putuskan untuk kita berikan antibiotik dosis tinggi, kemudian yang kedua kita berikan diuretik ya, jadi untuk membuang itu yang cairan berlebihan tadi. Nah, selama perawatan di Picu sekitar 3 hari, alhamdulillah kondisinya membaiknya. Ya, walaupun demamnya masih ya, karena kan masih proses ya, penyembuhan dengan antibiotik dan sambil kita cari kumannya dengan gunung darah. Nah, pasien bisa kita ganti dengan pemasangan oksigen selang yang tadinya masker. Obat-obatan jantung pada saat di IGD, pada saat di Picu kita cek untuk monitor hemodinamik, kita punya alat canggih ya. Nah, dia tak perlu lagi dia alhamdulillah tidak mengalami shock lagi sampai di sini, hanya mengalami komplikasi setelahnya yaitu demam dan sesak napas tadi. Sesak napasnya kan karena kelebihan cairan. Jadi apa yang bisa kita ambil dari cerita tersebut, bahwa kita harus waspada ya, ada 3 hal ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa meningkatkan resiko demam berdarah berat. Kalau sekarang itu kita menganut guideline dari 2009, salah satunya adalah Siver Plasma Case atau DSS itu kebocoran, jadi bisa bocor cairan di pembuluh darah, proteinnya bocor, makanya pasien mengalami shock. Dan itu kalau tata laksananya tidak benar bisa mengalami kematian. Sehingga salah satunya adalah apabila ada anak demam berdarah usianya di bawah 1 tahun, waspada itu berbahaya, cukup kacau. Yang kedua, obesitas. Yang ketiga, anak dengan ada tanda bahaya. Nah, tanda bahaya anaknya nggak obesitas, anaknya nggak bayi ya. Nah, tapi anak biasa, ya termasuk orang dewasa sama, itu harus rawat inap. 1, apabila mengalami 1 dari 4 gejala. 1 adalah kalau dia muntah-muntah, kalau dia ada nyeri perut, kalau dia ada lemes, kalau dia ada perdarahan spontan, dan ditambah dengan lingkungannya demam berdarah, demamnya tinggi, dikasih paracetamol atau turun. Tolong segera diperiksakan ke rumah sakit pada saat fase demam
sampai hari ketiga dan keempat. Fase kritis itu biasanya terjadi hari keempat dan contoh seperti kasus